Jika kamu merasa sudah tahu segalanya tentang Mongolia, permata tersembunyi di jantung Asia, tempat kamu bisa menunggang kuda melintasi padang stepa tak berujung sambil menatap bintang di bawah langit luas dan terbuka, bersiaplah untuk kejutan. Dalam video ini, kami akan mengungkap 15 fakta menakjubkan tentang negeri luar biasa ini yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Dari bentang alam yang memukau hingga budaya yang mempesona, Istana Stafsudabstingnya akan memberdi. Nomor 15. Mongolia, ibu kota terdingin di dunia. Ulaanbaatar, yang berada di ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi pegunungan, mengalami salah satu musim dingin paling ekstrem di dunia karena kedekatannya dengan Siberia. Pada bulan Januari, bulan terdingin, suhu rata-rata berada di kisaran minus 24 derajat Celcius. Namun bisa merosot hingga minus 40 derajat Celcius atau bahkan lebih rendah. Bayangkan saja semuanya, mulai dari bulu mata hingga makananmu, bisa membeku dalam suhu sedingin ini. Untuk tetap hangat, masyarakat Ulaanbaatar mengenakan mantel tebal berbahan kulit domba atau rambut unta, topi bulu, sarung tangan, syal, dan sepatu bot kulit. Rumah-rumah mereka dibangun dengan gaya nomaden, memiliki dinding tebal, jendela berlapis ganda, dan sistem pemanas khusus untuk menjaga suhu tetap hangat. Di musim dingin, kompor berbahan bakar batu bara atau kayu umum digunakan untuk menghangatkan rumah. Meski bersuhu ekstrem, penduduk Ulaanbaatar tetap menikmati musim dingin. Mereka senang melakukan kegiatan luar ruangan seperti ice skating, bermain lempar salju, atau sekadar berjalan-jalan di taman yang tertutup salju. Festival musim dingin menghadirkan kehangatan dan keceriaan, menciptakan suasana meriah bahkan di bulan-bulan paling dingin. Nomor 14. Budaya nomaden. Jantung Mongolia terletak pada kekayaan budaya nomadennya. Gaya hidup yang telah bertahan selama ribuan tahun dan masih terus dijalankan hingga kini. Sekitar 30 hingga 40% penduduk Mongolia masih hidup secara nomaden. Berpindah mengikuti padang rumput bersama ternak mereka seiring perubahan musim. Gaya hidup ini sangat menyatu dengan alam dan hewan, seperti kuda, domba, kambing, sapi, dan unta, yang menyediakan daging, susu, wool, kulit, hingga tenaga transportasi. Kuda memegang peranan istimewa dalam budaya Mongolia, bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai simbol kebebasan dan kekuatan. Jangan berharap melihat gedung pencakar langit atau bangunan beton di komunitas nomaden. Sebaliknya, para nomaden tinggal di gyrt, bangunan tradisional yang praktis, mudah dirakit, dan mudah dipindahkan, sangat cocok untuk kehidupan yang selalu berpindah. Gyrt memiliki bentuk melingkar dengan rangka kayu kokoh dan lapisan felt tebal yang dibuat dari wool domba atau rambut kambing, yang menjaga kehangatan dan kenyamanan. Di dalamnya, segala sesuatu ditata dengan rapi, mencerminkan kecerdikan dan kearifan para nomaden. Nomor 13. Mongolia, tanah kelahiran Raja Agung Genghis Khan. Saat membicarakan Mongolia, mustahil untuk tidak mengingat Genghis Khan, salah satu tokoh militer dan politik paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Ia mempersatukan suku-suku Mongol dan mendirikan Kekaisaran Mongol, kekaisaran terbesar dalam sejarah yang membentang dari Asia hingga Eropa. Patung Genghis Khan, patung berkuda terbesar di dunia, berdiri sebagai simbol rasa hormat mendalam masyarakat Mongolia kepada pemimpin agung mereka. Namun Genghis Khan bukan hanya penakluk, ia juga seorang pembaharu visioner. Ia menciptakan kode Yasa, kerangka hukum yang mengatur urusan militer, sipil, dan kriminal. Warisannya tetap membentuk sistem sosial dan hukum Mongolia, serta memengaruhi sejarah dan tata kelola banyak negara. Berdiri setinggi 40 meter dan berbobot 250 ton, patung yang diselesaikan pada tahun 2008 ini terbuat dari baja tahan karat. Patung tersebut berdiri megah di tepi sungai Tule di Songjin Buldok, melambangkan sosok pemimpin perkasa yang pernah menaklukkan setengah dunia. Nomor 12. Tanah dari gurun paling misterius di dunia, Gurun Gobi. Membentang melintasi Mongolia dan Tiongkok, Gurun Gobi adalah salah satu gurun terbesar di bumi. Namun gurun ini bukan hanya hamparan pasir emas tanpa akhir. Wilayah luas nan kering ini menyimpan perpaduan menakjubkan dari keajaiban alam dan misteri. Selain bukit-bukit pasir, kamu bisa menemukan oasis hijau, danau air asin, pegunungan kapur yang menjulang, hingga fosil dinosaurus. Gurun Gobi juga menjadi rumah bagi berbagai satwa liar. Bayangkan melihat unta baktrian berkeliaran, kuda liar Przewalski berlari bebas, hingga macan tutul salju yang bergerak diam-diam di antara bebatuan.
Gurun ini juga menjadi habitat gazelle gobi, serta beruang gobi yang sangat langka dan terancam punah. Namun, gobi bukan hanya gurun pasir, melainkan tempat penuh misteri. Penduduk lokal percaya bahwa pada malam tanpa bulan, angin yang menderu membawa bisikan para pelancong dan pedagang yang hilang di hamparan gurun luas ini. Ada pula yang mengatakan bahwa sosok gaib muncul di antara bukit pasir, membimbing mereka yang berani melintasi gurun, sekaligus memperingatkan akan bahaya yang mengintai. Ingin mengetahui lebih banyak kisah mistis dari gurun gobi? Tinggalkan komentar dengan angka 1. Nomor 11. Mongolia, negeri padang rumput tak berujung. Mongolia, yang sering disebut sebagai negeri dengan langit biru abadi, merupakan negara yang identik dengan padang stepa luas. Lebih dari 80% wilayahnya berupa padang rumput yang membentang tanpa batas hingga ke cakrawala, dikelilingi pegunungan menjulang dan gurun yang luas. Stepa-stepe ini bukan hanya indah secara visual, tetapi juga menjadi pusat budaya dan ekonomi Mongolia, menjadi rumah bagi para nomaden dan ternaknya. Penduduk Mongolia dengan bangga menyebut tanah mereka sebagai Mongolia Hijau, sebuah nama yang mencerminkan keindahan alamnya yang begitu hidup. Setiap musim menghadirkan pesonanya sendiri. Musim dingin menyelimuti daratan dengan salju, menciptakan suasana megah dan damai. Ketika salju mencair di musim semi, padang rumput kembali hidup dengan warna hijau cerah dan bunga-bunga liar yang bermekaran. Di musim panas, langit biru jernih dan sinar matahari hangat mengundang berbagai aktivitas luar ruangan seperti menunggang kuda, hiking, dan menjelajahi gurun gobi yang luas. Ketika musim gugur tiba, lanskap berubah menjadi warna keemasan yang menenangkan dan romantis, cocok untuk kegiatan mengamati burung, terutama saat burung-burung migran melintas. Keempat musim bergiliran mewarnai Mongolia, masing-masing membawa perubahan dramatis pada keindahan alamnya. Jika kamu bepergian menggunakan kereta Trans-Siberia, kamu bisa menikmati pemandangan stepa tak berujung dari kursi yang nyaman. Perjalanan kereta legendaris ini berlangsung selama 19 hari, melintasi benua dari Moskow menuju Mongolia, Tiongkok, dan Korea Selatan. Untuk menikmati Mongolia di saat terbaik, rencanakan kunjunganmu antara bulan Mei hingga Oktober, ketika cuacanya paling bersahabat dan alam menampilkan pesona terindahnya. Nomor 10. Danau air tawar terbesar dan terdalam di Asia. Terletak di jantung stepa Mongolia yang luas, Danau Khövsgöl, atau dikenal juga sebagai Mutiara Biru Mongolia, merupakan salah satu danau air tawar terbesar dan terdalam di Asia. Berada di Mongolia bagian utara, dekat perbatasan Rusia, danau menakjubkan ini dikelilingi pegunungan tinggi dan hutan pinus lebat. Airnya begitu jernih sehingga pada kedalaman beberapa meter, kamu masih bisa melihat dasar danau dengan jelas. Bagi masyarakat setempat, memancing di Danau Khövsgöl adalah tradisi sehari-hari yang menyediakan makanan bagi banyak keluarga. Danau ini juga menjadi surga bagi para pecinta alam, menawarkan kesempatan ideal untuk hiking, mendaki gunung, berkemah, hingga berperahu. Atau, kamu dapat duduk tenang di tepi danau, menikmati panorama memukau, dan menghirup udara segar yang menyejukkan. Namun Danau Khövsgöl bukan hanya keindahan alam, ia juga diselimuti legenda misterius. Menurut cerita rakyat, danau ini terbentuk dari air mata para dewa yang menangisi nasib umat manusia, menjadikannya simbol belas kasih. Selain itu, ada kepercayaan bahwa ketika angin berembus lembut di permukaan danau, suara yang terdengar merupakan bisikan jiwa-jiwa kuno yang membawa pesan tentang keabadian dan kesetiaan pada alam. Nomor 9. Shamanisme, para dukun terakhir di bumi. Shamanisme adalah sistem kepercayaan kuno yang sangat melekat dalam budaya Mongolia, di mana masyarakat percaya pada keberadaan roh dan dunia spiritual. Para dukun atau shaman dihormati karena kemampuan unik mereka berhubungan dengan dunia tersebut, menggunakan kekuatan spiritual untuk menyembuhkan penyakit, meramalkan masa depan, dan menyelesaikan konflik batin. Shamanisme adalah warisan hidup di mana para shaman bertindak sebagai penghubung antara dunia yang tampak dan yang tak terlihat. Meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat di daerah terpencil Mongolia, para shaman terakhir ini tetap menjaga dan mewariskan tradisi suci tentang jiwa dan alam. Melalui ritual penyembuhan, pengusiran roh jahat, dan upacara spiritual, mereka menjembatani dunia manusia dengan alam gaib. Shamanisme berdiri kontras dengan praktik keagamaan lain seperti kekristenan yang menyampaikan ajaran melalui kitab suci. Sementara itu, shamanisme berakar pada ritual serta hubungan langsung dengan dunia roh.
Keduanya menawarkan pandangan berbeda tentang jiwa dan alam tak kasat mata, masing-masing menjadi bagian dari kekayaan spiritual dunia. Nomor 8. Biara Erdenezu, warisan budaya Buddhis. Meski shamanisme masih memengaruhi kehidupan Mongolia, Buddhisme Tibet juga memiliki sejarah panjang dan kaya di negara ini. Di seluruh Mongolia, kamu bisa menemukan biara-biara Buddha tersembunyi, tempat para biksu bermeditasi, dan mempelajari kitab suci dalam suasana sunyi dan damai. Salah satu situs yang wajib dikunjungi bagi siapapun yang ingin menelusuri warisan Buddhis di Mongolia adalah Biara Erdenezu, yang diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia pada tahun 2004. Dibangun pada abad ke-16, biara ini adalah biara Buddha pertama sekaligus terbesar di Mongolia dan dianggap sebagai situs Buddhis tertua yang masih bertahan hingga kini. Biara ini merupakan kompleks arsitektur luas yang dikelilingi dinding panjang dan memiliki sekitar 108 menara, kuil, dan berbagai bangunan lainnya. Pada masa jayanya, Erdenezu menampung hingga 100 kuil dan 1.000 biksu. Salah satu keunikannya adalah batu Karkorin yang terkenal yang diyakini dapat meredam pikiran penuh nafsu. Legenda menyebutkan bahwa seorang biksu yang melanggar kaul selibat dihukum berat dengan cara dikebiri, dan batu ini diciptakan untuk mengingatkan para biksu lainnya agar memegang teguh sumpah mereka. Setelah mengunjungi Biara Erdenezu, kamu dapat menjelajahi berbagai situs bersejarah lain di sekitarnya, termasuk Museum Karakorum yang menyimpan model ibu kota di masa kejayaannya, serta pusat seni dan kaligrafi Mongolia, tempat kamu dapat mengagumi keindahan kaligrafi tradisional Mongolia. Nomor 7. Festival Naadam, warisan budaya Takpenda dan acara budaya terbesar di Mongolia. Festival Naadam adalah perayaan budaya paling penting dan paling dicintai di Mongolia, yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya Takpenda. Diadakan setiap tahun pada tanggal 11 dan 12 bulan Juli, festival ini menampilkan jati diri bangsa melalui 3 olahraga tradisional: gulat, pacuan kuda, dan memanah, yang dikenal sebagai 3 permainan para pria. Dalam beberapa tahun terakhir, olahraga keempat, yaitu menembak tulang buku jari, turut ditambahkan, membuat festival ini semakin meriah. Akar Festival Naadam membentang jauh ke masa kuno dan menjadi semakin terkenal pada masa pemerintahan Genghis Khan ketika beliau menyatukan Kekaisaran Mongol Raya. Meskipun dirayakan di seluruh negeri, perayaan terbesar terpusat di Ulaanbaatar, tepatnya di Stadion Pusat Naadam, sementara pacuan kuda berlangsung di Kuidulun Kudak. Bagi para nomaden Mongolia, kuda adalah sahabat hidup. Selain menjadi alat transportasi, kuda menyediakan makanan, susu, serta melambangkan kekuatan dan kebebasan. Pacuan kuda Mongolia sangat unik, menampilkan kuda-kuda kecil namun tangguh dan para joki muda, biasanya anak-anak berusia antara 5 hingga 13 tahun, yang berlomba dalam ajang penuh adrenalin ini. Perayaan penuh warna yang mengangkat tradisi, olahraga, serta hubungan erat antara masyarakat Mongolia dan kuda-kuda mereka ini benar-benar wajib disaksikan oleh setiap pelancong yang ingin merasakan kekayaan warisan budaya Mongolia. Nomor 6. Kuliner Mongolia, cita rasa padang rumput. Kuliner Mongolia menangkap esensi kehidupan di padang rumput, dengan fokus kuat pada daging dan produk susu. Karena iklim yang keras dan gaya hidup nomaden, sayuran serta buah segar sulit ditemukan dalam makanan sehari-hari mereka. Daging domba, sapi, dan kuda menjadi bahan utama, diolah menjadi hidangan seperti bus, yaitu pangsit kukus berisi daging, bawang, dan rempah-rempah. Hidangan favorit lainnya adalah korhok, masakan daging domba atau kambing yang direbus bersama batu panas, sayuran, dan rempah-rempah di dalam panci besar, sering disajikan saat festival atau acara khusus. Kushur juga menjadi camilan yang sangat populer, pangsit goreng dengan isian daging gurih. Salah satu minuman paling unik adalah airak, susu kuda betina yang difermentasi. Minuman tradisional ini disukai karena rasa khasnya serta nilai gizinya yang tinggi, memberikan energi bagi kehidupan nomaden. Teh susu Mongolia juga merupakan bagian penting dari keseharian, dihargai karena mampu menghangatkan tubuh di musim dingin yang sangat dingin. Walau kuliner Mongolia tidak semenarik atau seberagam kuliner dunia lainnya, kesederhanaannya mencerminkan gaya hidup masyarakat serta kondisi alam yang membentuk mereka menjaga keaslian rasa dari setiap bahan. Nomor 5. Aksara Mongolia, sistem tulisan yang unik. Mongolia memiliki sistem tulisan yang benar-benar khas, yaitu aksara Mongolia tradisional, yang juga dikenal sebagai aksara Mongolia klasik. Keunikannya terletak pada cara penulisannya, vertikal dari atas ke bawah,
dan dibaca dari kiri ke kanan, menjadikannya berbeda dari kebanyakan bahasa modern. Berakar dari aksara Uighur kuno, aksara Mongolia telah digunakan selama berabad-abad. Namun pada abad ke-20, Mongolia mengadopsi alfabet Cyrillic, dipengaruhi oleh Uni Soviet, dan mulai menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Meski demikian, aksara Mongolia tradisional tetap dilestarikan dalam dokumen resmi, karya seni, dan di kalangan komunitas Mongolia di Mongolia Dalam, Tiongkok. Saat ini, gerakan untuk menghidupkan kembali aksara Mongolia tradisional semakin berkembang. Banyak anak muda mulai mempelajari dan menggunakannya sebagai bentuk kebanggaan nasional sekaligus cara untuk melindungi warisan budaya mereka. Nomor 4. Kumi, seni vokal yang unik. Kumi atau nyanyian tenggorokan adalah tradisi vokal luar biasa dari masyarakat Mongolia, di mana penyanyi mampu menghasilkan beberapa suara sekaligus, memadukan nada bass yang sangat dalam dengan nada treble yang tinggi. Dianggap sebagai seni yang sulit, kumi membutuhkan latihan bertahun-tahun. Ini adalah gaya bernyanyi khas yang sangat terkait dengan budaya nomaden Asia Tengah, khususnya Mongolia. Pada tahun 2009, UNESCO mengakui kumi sebagai bagian dari seni bernyanyi Mongolia dan memasukkannya ke daftar warisan budaya tak benda. Kumi bukan hanya ekspresi musikal, seni ini memiliki makna spiritual yang mendalam. Dipercaya bahwa kumi menghubungkan penyanyi dengan alam, meniru suara angin, pegunungan, dan aliran air, sekaligus memanggil roh para leluhur. Kumi adalah simbol kuat budaya Mongolia, mewakili identitas nasional dan mendorong pemahaman lintas budaya antara Mongolia, Tiongkok. Nomor 3. Berburu dengan elang, seni kuno bangsa Kazakh. Di Mongolia bagian barat, masyarakat Kazakh melestarikan tradisi unik berburu dengan elang, sebuah seni kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi dan telah menjadi bagian mendalam dari budaya mereka. Elang dilatih sejak usia sangat muda agar menjadi pendamping yang setia. Mahir memburu hewan kecil seperti kelinci, rubah, bahkan serigala. Saat berburu, para Kazakh menunggang kuda sambil membawa elang di lengan mereka. Ketika mangsa terlihat, elang dilepaskan untuk melakukan perburuan megahnya. Tradisi ini tetap menjadi bagian penting dari warisan Kazakh, memperlihatkan hubungan erat antara manusia dan burung pemangsa yang megah ini. Nomor 2. Kepadatan penduduk rendah, hidup damai di padang stepa. Jika Anda pernah merasa kewalahan oleh hiruk-pikuk kehidupan kota dan merindukan ketenangan alam terbuka, Mongolia adalah pelarian yang sempurna. Dengan kepadatan penduduk terendah di dunia, Mongolia menawarkan hamparan luas yang terbentang di dataran tinggi. Meskipun memiliki wilayah lebih dari 1 juta kilometer persegi, lebih kecil daripada Alaska, negeri ini hanya memiliki sekitar 4 orang per mil persegi, menjadikannya negara dengan populasi paling jarang di dunia. Artinya, Anda bisa bepergian ratusan kilometer tanpa bertemu siapapun, hanya Anda, alam, dan kawanan ternak yang berkeliaran bebas. Namun, meskipun padang stepa yang luas memberikan udara segar dan pemandangan yang menenangkan, ibu kota Ulaanbaatar menghadapi tantangan seperti penggurunan, perubahan iklim, kemacetan lalu lintas, dan polusi udara yang parah, terutama di musim dingin ketika batu bara dan kayu dibakar untuk pemanas. Pemerintah Mongolia sedang berupaya mengatasi masalah ini, tetapi perjalanannya masih panjang. Nomor 1. Nomadisme modern, perpaduan tradisi dan teknologi. Para pengembara Mongolia dikenal karena menjaga tradisi budaya yang kuat, namun mereka juga merangkul teknologi modern. Meski masih tinggal di tenda tradisional bernama ger, banyak pengembara kini menggunakan ponsel untuk berkomunikasi, sepeda motor untuk menjelajah jarak jauh, dan tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perangkat GPS juga semakin umum digunakan untuk menentukan lokasi padang rumput dan menggembalakan ternak. Perpaduan antara tradisi dan teknologi ini menjadi kunci keberlanjutan gaya hidup nomaden di Mongolia. Negara ini juga fokus pada isu-isu global seperti perubahan iklim dan penggurunan, bekerja sama dengan negara lain untuk menghadapi tantangan ini secara bersama. Selain alat modern, masyarakat Mongolia terkenal dengan keramahannya. Para tamu sering disambut di dalam ger, di mana mereka dijamu dengan teh susu, hidangan lokal, dan hangatnya budaya Mongolia. Biaya hidup di Mongolia jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara barat, sehingga menjadi tujuan yang lebih terjangkau bagi para pelancong yang ingin merasakan kehidupan nomaden yang autentik. Sebagai perbandingan, pada tahun 2020, produk domestik bruto per kapita Mongolia sekitar $4.200,
Sementara negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Inggris memiliki PDB per kapita lebih dari $46.000, menunjukkan perbedaan biaya hidup yang signifikan. Jika Anda mencari petualangan yang ekonomis dan autentik, tinggalkan kota dan jelajahi padang stepa Mongolia yang luas. Di sana, Anda akan merasakan gaya hidup tradisional, keindahan alam, dan keramahan hangat penduduk setempat. Mongolia menawarkan lanskap yang menakjubkan dan beragam, liar, misterius, namun penuh vitalitas. Dari padang stepa yang megah hingga medan gurun yang keras, dari warisan budaya yang kaya hingga tradisi nomaden yang terus bertahan, Mongolia menjanjikan pengalaman yang tak terlupakan. Apakah Anda tertarik dengan alam, budaya, atau pencarian petualangan di jalur yang jarang dilalui? Mongolia tidak akan mengecewakan. Pastikan Anda melakukan riset untuk pengalaman terbaik, dan bersiaplah untuk dibuat takjub oleh negeri yang unik ini. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.